Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, santriwan santri dari Pondok King Sulaiman ya, yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin Had Aki 9 titik. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat perhitungan Muhammadiyah, satu Ramadan itu jatuh pada hari Rabu Legi tanggal 18 Februari. Berarti kira-kira tinggal sekitar 1 bulan lebih kalau dihitung dari sekarang. 18 Februari sudah mulai puasa, berarti terawihnya itu tanggal 17 Februari malam. Berarti Selasa malam itu sudah terawih. Itu menurut perhitungan Muhammadiyah dengan metode KHGT, kalender Hijriah, kalender global Hijriah tunggal. Berarti Syawalnya Bapak Ibu, Syawalnya hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 20 Maret. Dari tanggal 20 Maret itu kita sudah berhari raya Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin, melihat perhitungan tanggal Hijriah penting, karena kalau kita umpamanya sudah selama ini ikut dalam jamaah Muhammadiyah, maka puasa kita berarti tanggal 18 Februari. Sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, meskipun mungkin nanti penetapan negara itu tidak bareng. Jadi kadang-kadang memang tidak bersamaan, dan itu sudah terjadi berkali-kali di Indonesia ini. Itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah kita mengikuti versi yang sudah kita yakini. Nah, kalau kita awal Ramadannya tanggal 18 Februari sudah berpuasa mengikuti keputusan Muhammadiyah, berarti nanti kita hari rayanya juga ikut Muhammadiyah, yaitu tanggal 20 Maret. Karena itu ada hitungannya ibadah itu, bukan puasanya ikut yang akhir terus hari rayanya ikut yang cepat. Itu namanya ngawur namanya. Atau misalnya dia ikut Muhammadiyah karena keluarganya masih besok hari rayanya, terus sekarang udah gak puasa tapi hari rayanya ikut besok, itu juga ngawur. Atau dia ikut 2 kali, karena dia ikut Muhammadiyah tapi dapat jadwal ceramah, itu juga salah, gak bener itu. Karena ini persoalan ibadah. Ibadah itu ada hitung-hitungannya. Ini bukan persoalan enak tidak enak. Wah, saya kok hari raya sekarang padahal mertua saya masih besok. Gak ada urusan itu. Kalau panjenengan nggak nemu tempat sholat id di kampung jenengan, ya bisa keluar. Banyak di Jogja ini, bisa cari hari raya yang sama dengan yang jenengan ikuti.
Sebaliknya kalau jenengan puasanya ikut negara, ya nanti hari rayanya jangan ikut Muhammadiyah. Karena puasa Ramadan itu kalau tidak 29 hari pasti 30. Tidak ada puasa Ramadan 28 hari, itu tidak ada. Nah ini supaya penting, karena kadang ada gejala beragama itu gelek gampangi terus pantes-pantesan. Wong hari rayanya masih besok, ya tidak apa-apa saya hari raya besok, yang penting saya sekarang sudah tidak berpuasa. Itu keliru ya, tidak betul. Nah ini harus kita tanamkan Bapak Ibu, karena agama itu ada perbedaan betul, tetapi perbedaan itu harus kita ikuti versi mana. Tidak dipersoalkan perbedaannya, tapi jenengan itu ikut versi yang mana, jangan dicampur aduk. Nah nanti kemudian di bulan Ramadan juga ada versi-versi itu, rakaat tarawih misalnya, yang umum di Indonesia ada 2, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kalau ditambah witir berarti kan yang 8 jadi 11, yang 20 jadi 23. Ini sudah umum, orang sudah tahu. Nah itu juga nanti dilihat jenengan yang mana. Kalau jenengan mantep yang 20 ditambah witir 3, ya sudah silahkan. Kalaupun jenengan harus tarawih di masjid yang cuma 8, berarti jangan ikut witir, nanti ditambah lagi supaya jenengan bisa 20 ditambah 3 witir. Nah, itu benar. Tapi sebaliknya yang jenengan sudah ikut versi yang 8 ditambah 3, ya sudah jangan ditambahin lagi di rumah sholat malam lagi, tidak ada. Menurut Muhammadiyah yang versi 8 plus 3 itu sholat tarawih adalah tahajud. Jadi sudah tidak ada lagi sholat malam di luar itu, karena sudah tarawih itu ya tahajud. Nah itu kalau ikut versi yang Muhammadiyah. Yang jelas kalau memang ikut yang 20 ya tidak apa-apa, di rumah ditambah lagi, karena memang keyakinannya tarawih itu 20 rakaat. Gitu loh Bapak Ibu. Kok jadi campur aduk, ikut Muhammadiyah 8 rakaat plus 3, kok di rumah meneh sholat apa? Sholat lain uniru sopo. Menurut Muhammadiyah nggak ada gitu. Nah, kecuali kalau jenengan menurut saya sendiri, kata Ustadz kampung saya, ya beda lagi. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak ada. Tarawih itu ya sholat malam, gitu loh. Jadi versi itu ada konsekuensinya. Atau jenengan karena ikut 20 tapi masjid kampung saya cuma 8, ya jangan ikut witir, terus nanti ditambah sendiri di rumah. Itu Bapak Ibu. Itu yang saya maksud, perbedaan itu ada, tapi tegaskan kita ikut yang mana. Dan jangan dicampur-campur. Nah, itu tarawih. Adapun yang lain-lain relatif umum. Ada satu lagi yang penting Bapak Ibu. Itu juga perbedaan penting banget, masalah jadwal waktu subuh. Nah, ini penting nih. Kalau maghrib insya Allah sama, karena manusia itu seluruh dunia disiplinnya yang paling utama itu ya waktu maghrib saat buka puasa. Itu mesti disiplin, kurang 1 menit aja dihitung. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan itu subuh. Menurut Muhammadiyah waktu subuh itu mundur. Mundurnya berapa menit? Gak usah ngitung, tinggal jenengan download KHGT Muhammadiyah di Play Store. Nanti dilihat, tinggal dilihat. Misalnya kita sudah download di HP. Subuhnya ini jam berapa toh? Tinggal diklik. Kalau hari ini berarti jam 3:58. Itu subuh versi Muhammadiyah. Kalau menurut jadwal yang umum dari depan itu lebih dulu. Nah sekarang perbedaan itu gimana? Ya nggak gimana-gimana, tinggal jenengan ikut yang mana, gitu loh. Kenapa itu penting? Karena terkait dengan sholat
sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Maksudnya gimana? Ya kalau belum waktu subuh berarti sholat sunnah qobliyah itu belum boleh gitu. Terus gimana kalau masjid saya itu nggak bareng? Gampang, masjidnya udah ada dulu ikut depan. Ya nggak apa-apa, biarkan aja jenengan di rumah tunggu. Wong Jogja biasanya kan molor sholatnya. Nggak molor 15 sesuai biasanya. Nggak pakai disiplin, terutama di subuh. Ada orang Jogja masjid tertentu yang disiplin tapi jarang. Si umum orang disiplin, si ada sak gelemi. Nah, tunggu aja sampai nanti sudah waktu subuh. Menurut Muhammadiyah jenengan datang ke masjid. Wah ini diarani kurang disiplin, nesu saya ada dibuktikan saja, saya sudah buktikan. Jadi kalau misalnya adanya 5 menit sebelumnya tunggu saja, insya Allah nanti akan nyusul waktunya Muhammadiyah, kira-kira barengnya juga pas komat. Nah ngoten, itu caranya, nggak usah berdebat, ditunggu saja. Mau berdebat juga ada gunanya, paling nanti setelah berdebat ya lupa lagi. Jadi itu penting karena jadwal sholat. Jadi nggak usah direpotkan, kok beda, nggak masalah, jenengan tinggal ikut yang mana. Kalau ikut Muhammadiyah ya tinggal dilihat. Karena memang faktanya diakui atau tidak, Muhammadiyah itu jadwal ibadahnya apalagi puasa akhir awal bulan tidak ikut pemerintah dari dulu itu. Jadi diakui atau tidak, memang tidak ikut karena Muhammadiyah lebih percaya dengan ilmu hisabnya sendiri yang disosialisasikan kepada para jamaah. Makanya jauh-jauh hari sudah mengumumkan kapan hari raya, kapan puasa, termasuk jadwal subuhnya memang beda. Ikut ya monggo, mestinya kalau jamaah Muhammadiyah ya ikut, kalau tidak ya tidak apa-apa. Enak itu jadi, itu namanya beragama dengan ilmu. Dan itu banyak di semua nanti praktek keberagamaan kita itu berbeda boleh asalkan dengan dasar, tapi jangan dicampur-campur. Jangan sekali waktu pas males terawih 8 aku ini NU terus tapi terawih 8 terus. Cari ini Muhammadiyah tahlilan bedino, nah itu ya keliru-keliru. Kan menghormati opong sampai ngada menghormati opong, menghormati ini diundang teko ini menghormati. Jenengan harus ngadakno itu gak menghormati, itu jenenge menginisiasi. Gitu loh Pak. Sama dengan sholat tadi. Kenapa kok saya tidak protes masjid saya lebih dulu adanya? Ya tidak apa-apa, memang itu nggak menggunakan Muhammadiyah. Tinggal jenengan tunggu saja, paling nanti komatnya juga molor. Jenengan datang kira-kira sudah masuk waktu sholat subuh menurut Muhammadiyah. Oh gampang loh cari nyiasati perbedaan gitu itu Pak. Jadi jangan ribut dengan hal-hal yang tidak penting, yang menyebabkan malah tetangga semua kok tahlilan, saya ini kok Muhammadiyah. Ya sekali-kali datang ke tahlilan ya nggak apa-apa loh, tambah enak, kumpul teman, makan-makan. Apakah bid'ah? Ya orang menghormati orang kok bid'ah. Yang jenengan nggak benar itu kalau menginisiasi, menghormati saya juga diundang ya datang, jangan tahlilan. Makan-makan di pos ronda ya datang. Si penting makan piring sendiri-sendiri. Kalau bareng ini ya saya tidak, itu tukar penyakit itu. Jadi lihat dulu, nggak apa-apa sesekali datang tahlilan selamatan, nggak apa-apa. Itu juga tradisi baik. Cuma Muhammadiyah nggak ngajarkan gitu loh masalahnya. Kita sesekali datang boleh, nggak apa-apa. Jangankan itu, kita datang nyadran itu sudah tidak apa-apa, tinggal model nyadrannya seperti apa. Karena nyadrannya diisi lagu-lagu joget gak karuan ya. Jenengan tetap datang tapi kasih tahu kalau nyadran seperti ini tidak benar gitu loh. Wah itu bagus nanti kalau bisa seperti itu, sehingga keberagamaan itu tetap pada keyakinan masing-masing. Tidak ada persoalan yang menegangkan. Kunut misalnya, saya
saya sholat subuh diimami oleh imam yang kunut, apakah saya ikut amin dengan angkat tangan? Yo nggak apa-apa, jenengan nggak usah ikut, diem aja juga boleh. Kunut itu sunnah. Orang-orang ceritanya sholat subuh batal gara-gara orang kunut, tapi jenengan ikut kunut juga tidak dosa, gitu loh. Jadi jenengan kok makmum pada orang yang kunut, ya tidak apa-apa, jenengan diem juga monggo, ikut begini amin juga monggo. Tapi jenengan sendiri kalau jadi imam ya ditanya jamaahnya, Pak di sini biasanya pakai kunut boten? Kalau sudah tahu di masjid itu biasa pakai kunut, ya monggo dipersilahkan imam lain yang bisa memimpin dengan kunut, jenengan makmum. Tapi kalau sudah tahu di masjid situ nggak ada kunut, yo ojo aneh-aneh dikasih kunut, malah bikin masalah. Nah, kayak gitu-gitu itu penting banget sehingga kita itu nyaman. Dan ini penting saya sampaikan karena biasanya di Jogja itu masjid itu umum, beda kalau di Lamongan. Lamongan enggak, ono Muhammadiyah, ono boleh. Di sini kan umum, jadi kalau umum ya jangan egois, ya enggak apa-apa. Sesekali terawih ping 8 ya boleh, sesekali terawih ping 20 enggak apa-apa, dijadwal dengan bijak. Subuhnya juga gitu, kadang mungkin kunut, kadang tidak. Oh memang masjidnya masjid umum. Nah kecuali kalau masjid ini ya punya PKU kok terawih ping 23, Pak diperiksa itu sing imame mau sapa tak mirip. Ya aku wis ngerti masjid Muhammadiyah kok terawih ping 23. Tapi ini masjid kampung silahkan. Saya sendiri Pak ya, kalau ada masjid kampung umum itu ditulisi di sini tidak pakai kunut, terus saya juga kadang karepmu dhewe itulah versimu, orang lain juga perlu subuh pakai kunut karena masjidnya masjid umum, nggak masalah. Di Lamongan itu juga ada Pak masjid yang umum itu terawihnya genta-genti. Kalau di UI ini terawihnya ping 8 karena nanti dianggap yang mau 20 biar nambah sendiri. Yang menurut itu lebih bijak. Halnya beda, di kampus ini menyelenggarakan 2 kali. Ini Muhammadiyah ya di lapangan, selainnya ya di masjid. Itu juga jenengan pilih berdasarkan dalil loh, bukan meriah-meriah. Wah ini Muhammadiyah Pak, tapi ini masjid yang lebih meriah. Oh ibadah kok meriah-meriah? Enggak, karena jenengan memang ikut di lapangannya monggo. Memang harus di situ. Nek kene kan orang jelas Pak. Terawih ping 8. Terus engko salat kita di masjid. Angger malam Jumat yasinan. Ditakoki ngaku Muhammadiyah, iku jenenge Muhammadiyah blesteran. Muhammadiyah campuran iki basa. Ada Pak. Enggak gitu, ya kita itu berusaha ya umumnya dia lah. Selama jangan bikin yang aneh-aneh. Yang aduh, terawih ping 23 juga boleh, sah itu yasinan tiap Jumat ya boleh, tapi ojo bawah tradisi ini terus jenengan akui tradisi Muhammad dia ngaco namanya. Udah sekali kan yasinannya marah-marah, enggak masalah. Kadang-kadang ya Al-Fatihah gitu loh. Donga itu yang ngono. Obat itu kan beda toh. Obat sakit kepala, sakit perut kan beda nih jenisnya. Orang sembarang obat diantem Al-Fatihah ya enggak. Ya macam-macam. Kadang ya Al-Fatihah, kadang ya Yasinan, kadang ya Al-Kahfi, macam-macam. Bukan apapun masalahnya solusinya Al-Fatihah ya enggak. Kadang-kadang orang Indonesia itu Pak, kata sastrawan Remi Siladu, terlalu sering melibatkan Tuhan sampai urusan yang mestinya dapat diselesaikan Pak RT itu dikasihkan ke Tuhan. Itu kritik loh Pak sebenarnya. Itu bahasa sastra. Jadi gini, ya orang kalau mau cari uang kan kerja. Kalau ada kotoran ya dibersihkan,
Bukan kita ingin uang berdoa, Tuhan suruh berdoa setor uang ke kita, ya enggak. Jadi kita melibatkan Tuhan itu dalam rangka memberikan spiritualitas pada usaha kita. Kita bekerja tiap hari, kemudian kita berdoa, sholatnya diperbaiki, jadi supaya usaha kita itu punya bobot. Panjenengan perhatikan seluruh sejarah Nabi, itu Nabi loh Pak, Nabi Rasul, bahkan saya sebutkan yang gede-gede aja. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun dan seluruh bala tentaranya mentok, nggak ada jalan lain kecuali laut. Sudah lari itu Nabi Musa, tapi sudah nggak ada jalan. Akhirnya apa? Mukjizat Allah datang, pecah laut, bisa jalan lewat situ. Nabi Musa. Nabi Muhammad perang itu berkali-kali, sampai juga giginya tangga, berdoa. Toh yo masih terusir dari kampung halamannya sampai ke Madinah, balik kembali ke Mekah itu nunggu 10 tahun, itu pun menjelang akhir hayat. Padahal itu kekasih Allah. Kenapa kok nggak ditiup saja musuhnya itu, supaya nggak ganggu, tuh disentil ini terus lari atau diapakan? Itu Nabi Yunus gara-gara ngambek aja dari kaumnya dihukum, dilemparkan ke perut ikan, lama berobat berhari-hari baru dikeluarin. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun lebih, pengikutnya itu puluhan. Sementara ada yang buka YouTube baru 2014 saja sekarang udah kaya. Bayangkan nabi-nabi yang hebat itu masalahnya itu sampai mentok, sampai angkat tangan. Nabi Ayub itu nangis pengen ketemu anaknya yang namanya Yusuf karena dipisahkan saudaranya, sampai buta. Nanti di akhir-akhir episode hidupnya baru ketemu, setelah Nabi Yusuf sudah jadi pejabat, kira-kira begitulah. Nah kita kadang-kadang baru ada masalah sedikit saja udah merasa tahajud saya begini kok, saya belum ini, saya ini sudah puasa Senin Kemis kok masih begitu. Akhirnya putus asa, lari ke dukun. Oleh dukun nggak diselesaikan, malah ditipu. Jenengan pernah baca berita para dukun dibongkar penipuannya oleh pesulap merah yang nama aslinya Haris Setianto atau siapa itu, Marcel Radiva. Itu pesulap merah membongkar penipuan para dukun. Ternyata para dukun itu rame-rame mengadukan masalahnya kemana? Ke polisi. Coba jenengan pakai ini ya, dia kan bisa nyantet, ngapain kok nggak disantet aja si Marcel itu ya? Ngapain diadukan ke polisi? Paham maksud saya mungkin? Berarti santet ada atau enggak? Kadang lucu-lucu, jenengan datang ke dukun ingin kaya, lah rumah dukunnya itu jauh lebih baik rumah jenengan daripada rumah dukunnya. Berarti bisa bikin kaya atau enggak? Tinggalnya di rumah reot, di sepi-sepi, dan jenengan ini kaya, mobilnya banyak, mobilnya bagus-bagus, rumahnya besar, datang ke orang yang nggak punya mobil minta kaya. Logikanya kalau dia bikin kaya, nah itu untuk nggak datang karena nggak punya anak, nanti bisa dibikin sama dukunnya gitu. Jadi ternyata Pak, kalau pikiran kita itu rendah, keluar dari agama, derajat martabat kita itu jatuh. Akhirnya kita ditipu, dibohongi, karena kita itu percaya. Islam itu mengajarkan semuanya dengan ilmu, dengan dalil, supaya kita nggak rendah. Coba konsep syirik. Syirik itu kan kita menyembah yang selain Allah. Sebutlah menyembah sapi gitu ya. Kita menyembah sapi atau menyembah patung. Loh, manusia itu ganteng, pinter, keren. Lah Tuhannya kok patung gitu. Berarti kan turut derajat ini.
atau menyembah sapi, hewan. Lah sapi itu mandi aja enggak, baunya itu enggak karu-karuan. Lah kita sembah, berarti kita dilarang syirik itu supaya apa? Belajar kita enggak turun, supaya naik. Kamu ini makhluk terbaik gitu maksudnya. Tuanteng, wayu, kok nyembah patung? Semua orang yang kepercayaannya salah mesti jatuh Pak harga dirinya. Coba jangan cari setiap pelanggaran agama mesti menjatuhkan. Apa? Minuman miras misalnya. Orang yang biasa minum miras itu matanya dilihat aja nggak jejek, matanya itu gerak. Ngomongnya nggak jelas, kulitnya mesti rusak. Terus kalau lebih parah itu sampai apa biasanya seperti orang geloyor gitu. Nah maksud itu tuh bagus. Laki-laki yang geliar, laki-laki itu cek mantep ngono, sing tegak. Iki gak karena kakean miras. Nah itu terhormat apa boten? Boten. Tidak ada semua pelanggaran agama itu yang bikin kita terhormat. Semuanya bikin kita jatuh. Nah, makanya Islam mengajarkan jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Apalagi tak contohkan yang ekstrim-ekstrim, males misalnya, males. Apa iya orang males itu bikin sukses? Paling terus gabut, stres, apalagi hidup kok gobat, gabut. Pekerjaan ini banyak banget. Nganggur ya ngaji, kalau nggak mau ngaji nyapu, kalau nggak mau nyapu nyuci, bersihkan mesin cuci atau bersihkan magic jar supaya masaknya lebih lancar, apalagi bersihkan kamar. Banyak sekali pekerjaan ini, kok gabut itu loh. Tapi bagi orang males semuanya nggak menarik, akhirnya hidupnya klubrak jam 9 mukanya masih kayak bantal. Apalagi kalau perempuan kok begitu jangan. Saya kalau misalnya ngecek orang gitu ya, misalnya bengkel atau apa, pokoknya orang yang saya kenal lah, tak telepon habis subuh, saya ada kebutuhan, caranya ngangkat saya udah tahu ini habis sholat nih kayaknya. Misalnya bengkel gitu ya, sengaja ini saya teleponnya habis subuh. Wah ini orang ahli sholat ya tak antar ke situ, tak buat langganan. Aneh gak diangkat-angkat, turu ini pokoknya nih guru. Bener Bu, saya kerja sama apapun tuh, mau nyuruh apa saja itu saya melihat orang sholat enggak ini. Kalau enggak, jangan gampang-gampang sembarangan. Ya apa saja, mau bengkel, mau cari tukang, mau apa, lihat orang-orang yang ahli sholat. Biasanya orang ahli sholat tuh handphonenya habis subuh itu aktif. Jangan kalau dilihat terakhir lihatnya udah jam 3, ya mungkin dia sholat ngapa-ngapain. Orang ahli sholat itu habis maghrib wis ganteng, minimalis bersih lah. Orang saya ulu keringatan gak karuan, ngomong itu. Ini orang ahli sholat malam-malam itu ya wis pantas lah untuk berangkat ke masjid. Itu diakui apa tidak begitu. Nah nanti kalau sudah begitu hidupnya tertata. Mungkin gajinya nggak banyak, tapi hidupnya tenang. Itu pasti, nggak usah mudah-mudahan, udah pasti. Bisa jadi dia mungkin orang biasa, bukan pejabat, gajinya ya wajar, tapi dia cukup. Tapi kalau kita itu jauh dari agama, nggak ngerti perintah, nggak ngerti larangan, wah itu meskipun jadi apa saja itu untuk makan sehari-hari saja itu kurang. Kalau orang bekerja terus untuk kebutuhan sehari aja kurang, itu kan persoalan. Berarti ada yang salah itu. Kata seorang motivator, miskin itu bukan karena kecilnya penghasilan, tetapi seringkali disebabkan salahnya manajemen atau cara hidup kita yang memang tidak tertib. Dan itu saya buktikan betul.
Kan orang itu nggak selalu banyak penghasilan, tapi kok ya cukup. Tapi kadang kita itu banyak banget yang kita hasilkan, belum tentu juga lebih. Nah, berarti yang mencukupkan sinten? Allah. Banyak kan ayatnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyaklah orang-orang yang baik itu dicukupkan oleh Allah, rezekinya itu dicukupkan, meskipun mungkin hasilnya tidak banyak karena orang bekerja itu tidak sama. Ada orang yang bekerja keras, misalnya ya kuli, ya tetap aja kalah gajinya dengan pejabat. Ini bukan soal malas atau enggak, memang porsinya beda. Ada yang tidak kerja aja gajinya banyak. Ada bencana Sumatera datang ngomong dapat uang, nggak usah kerja, bahkan nggak usah sekolah, penting dapat ijazah itu bisa dapat banyak, ngalahkan orang yang kerja keras. Tapi kan kecukupan itu beda Bapak Ibu, panjenengan yang jadi guru, mana ada guru yang kekurangan? Jarang. Guru itu rata-rata kecukupan, syukur, tidak banyak mengeluh. Dosen juga kan nggak ada kekurangan. Yang kekurangan itu yang korupsi, dan itu biasanya bukan guru, bukan dosen. Karena guru dan dosen kan nggak ada yang dikorupsi. Ya mau tidak mau ya dicukupkan. Itu. Nah gitu Bapak Ibu, jadi agama baik itu perintah larangan itu ada hubungannya. Ramadan mengajarkan kita supaya kita itu ngerti batas. Puasa itu kan menekan, menahan. Ternyata segala sesuatu itu gak ada batasnya kecuali kita ciptakan. Kita bekerja gak akan ada puasnya, tapi begitu azan datang kita harus selesai ini. Kemudian kita datang ke masjid atau sholat. Kalau nggak bisa ke masjid minimal tepat waktu. Siapa yang menyelesaikan aktivitas kesibukan dunia? Ya kita sendiri. Kalau kita teruskan nggak ada selesainya itu. Coba jenengan, kalau ada satu masalah kita selesaikan, apakah nggak ada masalah lain? Kata siapa? Sekolah pengen lulus, setelah lulus pengen cari kerja, setelah cari kerja pengen naik pangkat. Maksudnya iya 5 tahun kok segitu-gitu pengen naik, setelah naik pengen apa lagi, terus. Nah siapa yang memberhentikan keinginan itu? Ya kita sendiri. Dilis nih, dipilih cara saya. Kalau saya melakukan sesuatu itu saya list pertama apa, kalau sudah selesai saya coret. Oh berarti kalau ini tidak terpenuhi sudah, nanti boleh keinginan tapi di tempat lain. Sekolah, kuliah juga gitu, pekerjaan juga gitu. Saya catat di handphone, minggu ini ngapain, minggu ini. Jadi kalaupun kita itu ada malas-malasnya, minimal pekerjaan yang penting udah selesai. Minggu ini saya apa. Sama dengan kalau kita bepergian itu Bapak Ibu, supaya nggak ketinggalan, sebelumnya kita catat bawa handuk, bawa sabun, bawa rice cooker umpamanya gitu. Jadi ketika berangkat dilihat, oh yang belum terbawa ini apa, kelihatan karena semuanya sudah dicatat. Saya terbiasa gitu, apalagi kalau bepergian luar negeri. Memangnya bisa di depan bandara bilang paspor tertinggal? Nggak bisa. Tertinggal nggak tertinggal, kamu disuruh pulang. Nggak mau tahu itu. Berarti paspor itu sangat penting gitu. Kalau mau ke Lamongan misalnya, sudah saya tahu isi kartu tol, saya catat, bawa rice cooker misalnya, ya benar itu. Karena saya itu kemanapun tetap yang saya minta masak nasi istri saya, dan bawa rice cooker kecil gitu loh. Iya, bawa sendiri, masak sendiri. Tetap itu bawa rice cooker kecil tuh. Nanti kalau lauknya bisa beli. Nggak tahu saya itu lebih masak gitu. Pokoknya masak sendiri gitu. Terus saya catati, terus bawa tusuk gigi. Saya kemana-mana bawa tusuk gigi. Kemana-mana. Saya punya tusuk gigi segini beli gitu. Kan banyak. Dulu beli di Malaysia udah habis, beli di sini. Kemana-mana saya bawa.
Ya nggak semuanya, ya saya bawa berapa gitu. Sikat gigi, hal kecil-kecil itu dicatat supaya tidak lupa. Dalam kita menjalani ibadah ya gitu, Pak Ibu. Mungkin jenengan bisa program Ramadan, gitu, mamanya gitu. Saya akan baca Al-Quran 2 halaman misalnya, tidak apa-apa. Nanti malamnya saya tambahin dikirnya ini, tidak apa-apa. Terus itu dipraktekkan betul. Insya Allah selama Ramadan itu target yang penting terlaksana. Kalau guru atau dosen jadi tambahin, saya akan nulis buku gitu, saya akan begini begitu. Nah itu akan jadi pengingat. Insya Allah kita akan tertib mengikuti itu. Kalau ada 1-2 hari males, insya Allah nggak sampai kebablas. Nah saran saya Bapak Ibu, monggo paling tidak Al-Quran itu kita target bisa terbaca 30 juz. Itu dicatat sendiri. Kalau lebih dari itu ya enggak apa-apa. Istri saya itu biasanya sampai 6 kali, ya saya nggak mampu itu. Wajib sampai 6 kali, khatam 5 kali itu kalau Ramadan. Nah itu memang ya mungkin kelebihannya dia. Saya nggak mampu, saya paling hanya sekali misalnya. Ini banyak banget. Habis subuh itu sudah tapi saya nggak apa-apa dengan sampai banyak ngaji, terus Allah nanti memudahkan hidup kita. Dengan berkah istri kan bisa saja. Gak apa-apa, setiap orang punya kesempatan berbeda-beda. Orang yang rajin ngaji, ada yang rajin sholat malam, ada yang rajin puasa, terus ada yang rajin sedekah, terserah. Kalau yang sunnah itu yang penting dikerjakan yang paling bisa istiqomah. Nggak semuanya ahli ngaji, tapi paling tidak ya ada kesempatan atau keinginan untuk khatam meskipun 1 kali ya. Seperti tadi saya contohkan, saya disuruh khatam 6 kali 7 kali belum pernah saya dalam 1 bulan, tapi paling tidak 1 kali. Saya juga tidak pernah puasa Daud, tidak apa-apa, tapi kita misalkan ganti di sholat malamnya. Tapi ada juga yang puasa Daudnya kuat, silakan. Ono sing gak kabeh ngerokok tok ya ora apa-apa. Pancen nasibe. Blas gak dilakoni nang masjid ya ora. Ngerokok adu jagung ya pancen piye maneh, memang nasibmu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ancen calonmu iki menuju ke sana. Dikandani ora ketek sakarepmu. Insyaallah nanti banyak temannya. Nah, cukup. Semoga barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, masa ada 15 menit. Silakan. Monggo Bapak Ibu, ini jamaahnya banyak banget kebalik ya tadi. Banyak. Monggo Bapak Ibu, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kebaikan apapun itu memang memulainya itu berat. Terus nanti kalau sudah bisa dimulai, kita itu dijebak dengan kebosanan. Itu manusiawi, bosan, terus males. Sebenarnya itu tidak apa-apa, asalkan jangan berlarut-larut. Namanya orang tidak ada orang semangat terus. Manusiawi itu. Kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita kurang semangat. Yang penting jangan berlarut-larut, dan ingat jangan cari solusi di luar agama. Saya kasih contoh. Ada orang ditegur, kenapa kok miras? Terus dia begini, orang hidup itu kan naik turun Pak. Semua orang juga nggak ingin miras, tapi saya ini sedang turun, sedang stres, sedang ada masalah. Pertanyaan saya, sejauh mana tradisi minum miras itu bisa menyelesaikan masalahmu? Kan begitu. Yang ada tambah ruwet. Terus bagaimana kalau ada masalah? Tadi kita sudah mengikuti cerita para nabi, pasrah terus kembali kepada Allah.
Melalui apa? Ya bisa sholat, bisa ngaji, dan sing sabar, karena nabi-nabi saja masalahnya sampai mentok. Kadang kita itu belum melakukan apa-apa sudah ingin ingin selesai semua. Sabar, nggak bisa instan. Nah, kalau kita menjatuhkan pilihan ke hal-hal buruk, misalnya ada masalah keluarga, kemudian miras, atau kekurangan ekonomi, pinjol, itu bukan solusi. Yang ada malah mencekik kita. Apalagi kalau berkaitan dengan orang luar, misalnya pinjaman. Baik suami atau istri yang memutuskan untuk pinjam atau apapun lah namanya, silahkan pinjam ke lembaga keuangan resmi. Jangan ke bank bank lecet, apalagi pinjol, jangan. Kalau memang terpaksa harus butuh, datanglah ke lembaga keuangan resmi, bank atau operasi yang resmi, dan harus pengetahuan keduanya. Perhatikan Bapak Ibu, meskipun kata udah tua ya nggak ngerti tuh kayak gini. Jangan pinjam tanpa ngasih tahu ke pasangan, apalagi pinjamnya itu ke bank yang nggak resmi, ke bank yang pelecet atau apa. Kalau bahasa Lamongan bank titil itu namanya, bank titil. Nah itu kalau jenengan melakukan itu bukan solusi yang didapat, pasti masalah baru. Jadi dirembukan yang baik dengan pasangan, terus pinjam, datang ke lembaga resmi. Lembaga resmi jenengan sudah tahu kan, keuangan, bank, koperasi, syariah, profesional, silahkan dirembuk baik-baik. Semua itu harus diputuskan bersama. Kalau suami istri, nah kalau belum punya pasangan ya sama orang tuanya dirembuk. Ojo glunya glunyu, basa Lamongan. Grusa grusu tanpa pikir, glunya glunyu. Wong kok glunya glunyu. Jadi dirembuk baik-baik. Nah, insya Allah kalau jalannya begitu, masalah itu teratasi. Jangan malah besar. Ada masalah di rumah, diselesaikan. Ojo ngambek. Ngambek itu nggak menyelesaikan masalah. Diem, nggak jelas, diem-dieman, diomongkan. Laki-laki juga gitu, punya mau disampaikan, bisa disetujui, bisa tidak. Namanya dua kepala, bisa goal, bisa tidak. Pokoknya proyeknya disampaikan dulu. Itu kadang meskipun sudah kita bertahun-tahun berumah tangga, kadang yuk belum ngerti. Jadi sabar. Memang hidup tidak pernah sepi dari masalah. Ya nggak ada masalah ya anak kecil itu, nggak ada masalah. Minta uang tinggal Pak. Tapi semuanya atau ini yang di rumah sakit jiwa ini nggak ada masalah itu. Saking besar masalahnya sampai nol masalahnya. Tapi masa kita ingin begitu ya tidak. Jangan gampang-gampang cari jalan pintas. Disampaikan ngambek itu juga tidak baik. Ngerti ngambek ya jangan lagi. Ngambek itu apa ya bahasa Indonesia, merajuk, nggak ngomong, nggak apa, diem-dieman, itu nggak solutif. Dan jangan nggak cocok dengan siapapun, dengan tetangga ini nggak cocok, dengan itu semua nggak cocok. Cocoknya kalau sopo, jangan, semua bisa di baik-baik. Ada soalnya orang gitu Pak, dengan siapapun nggak cocok, bermasalah semua, itu toksik namanya. Ya semua orang itu ada baik dan buruk, dirembukan gimana, minta pendapat ke istri, ke suami. Dengan begitu insya Allah hidup kita ini aman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kita harus memandang takdir? Kita misalnya sakit lama nggak sembuh atau miskin terus saya padahal kita sudah usaha menyembuhkan diri atau sudah berusaha. Padahal kan kita kan sudah harus takdir berubah gitu loh. Bagaimana kita memandang takdir? Itu ada ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kok saya ini kok miskin terus umpamanya, atau sakit terus, saya udah berusaha maksimal,
saya nggak menyerah, pasrahkan saja ke Allah. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita itu tidak senang, tetapi itu baik di kemudian hari. Banyak orang itu nggak pernah bisa bikin, kamu bisa bikin anak ya enggak ya? Kalau anak nggak bikin, maksudnya belum punya anak gitu loh. Terus dia kan kepingin namanya orang, tapi ternyata mungkin ada kebaikan di situ, misalnya hubungannya dengan pasangan malah makin mesra, atau dia nggak terganggu, ternyata juga dia sukses karirnya dan seterusnya. Memang kalau kita memandang kesulitan perspektif kita, yo nggak mau. Hidup itu ada maunya, tapi kan kadang-kadang maunya itu nggak sesuai nyatanya. Jadi yang paling aman dulu tetap diusahakan, terus dipasrahkan sama Allah. Biasanya sakit tapi pasrah, apakah penyakitnya sembuh? Tidak, tapi hatinya menjadi tenang. Orang stroke pasrah, ikhlas, beda. Kalau stroke yang lain tapi mengeluh terus, beda. Jadi mentok, pasrah, terus berdoa. Kadang-kadang banyak hal yang nggak baik itu ternyata ya endingnya bagus. Itu saja Bu, hidup itu menurut saya. Dengan tetap berusaha tapi pasrah. Banyak kok yang lebih miskin dari kita itu. Definisi miskin kita misalnya nggak punya motor. Nah, orang lain bukan hanya nggak punya motor, nggak punya pasangan, nggak punya anak, itu disyukuri. Nggak punya kebahagiaan. Kita nggak punya motor tapi bahagia, anak-anak sehat. Lihat orang Aceh itu, sekejap rumah yang besar-besar, itu ngeri itu. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Utara. Itu kan berarti kan bahaya di sana. Enggak, sepupu saya orang Lamongan, bukan orang Aceh, tiba-tiba nabrak tiang listrik, mobilnya hancur. Berarti musibah itu ada di mana? Sedih mana? Sepupu saya ini dengan orang Aceh. Waduh, iki yo beri hancur, alhamdulillah orangnya selamat gitu loh. Nah, ibu gak punya mobil, ada orang gak punya mobil, jalan tiba-tiba jatuh stroke. Loh, waduh, semuanya itu ada bahayanya. Kebetulan saja. Jangan pernah lihat, emangnya apa yang dilakukan orang naik pesawat? Nggak ada, dihipnotis. Tapi begitu pesawatnya nublek, bisa lari. Berarti bahaya mana pesawat dengan banjir Aceh itu? Ya podo ae, namanya musibah. Ada banjir jenengan seperti ibu-ibu yang menyusui itu viral di genteng 24 jam menyelamatkan anak dan dirinya. 24 jam. Kalau pesawat jatuh bisa 24 jam. 24 detik aja tidak. Jadi langsung jadi kupu-kupu karena saking kencengnya pesawat. Berarti musibah ada di mana? Oh, kalau di Jogja karena kita nggak ada laut, cari sopo, kau ikut nyembur. Oh, itu yes, menghilang bahasa Lamongan nyembur. Atau nggak nyembur, cuma gitu nih saya gitu kan. Ini kan kalau dengan googling, Merapi ini satu dari sekian gunung yang paling berbahaya di dunia. Nah, Jogja itu mesak gegem ya lho. Iku nek disembur ngono kira-kira melayu nanti. Nah, gitu loh. Musibah ada di mana? Kalau saya berpikirnya gini, semua itu memang sebenarnya gini, saya mau ngomong musibah ini kan sebenarnya itu kesalahan manusia, Bu. Tapi bukan orang Aceh. Kesalahan manusia lain yang melakukan penerbangan itu bisa jadi bukan orang Aceh, pembabatan, hutan dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan. Tapi di atas semua itu karena kita ini orang awam, kita ini kan korban rakyat nih, kita bisa apa kita ini. Jadi menurut saya memang itu lakon. Karena orang Aceh juga nggak menikmati hasilnya itu. Yang menikmati siapa? Ya wong sugih-sugih kae. Deforestasi hutan yang digunduli itu udah berlangsung lama gitu loh, termasuk gunung-gunung yang dikepras. Terus jenengan kritik
Nah itu pekerjaannya orang-orang ngambil ya enggak juga wong dewek yang bangun rumah pasir ya teko kono. Podo ae jane. Saya melihat memang sudah ritme hidup. Kita kadang mengkritik lah, kita emang kalau batu-batu ya buat fondasi dari mana ya? Ya mungkin saja nggak dari situ, tapi secara global semua itu kan muaranya kepada pembangunan modernisme. Jadi memang semakin kita itu maju modern dengan banyak pembangunan yang canggih, itu memang di antara korbannya ya alam-alam itu tergerus gitu loh. Kira-kira gitu penjelasan gampangnya. Ya memang nggak harus kita, tapi ada juga yang di situ juga masuk ke kita. Itu kan kode korupsi itu loh Pak Bu. Kita mengecam korupsi, tapi kita kalau bikin SIM ya sama juga. Kan iya, kita juga melakukan suap juga. Kalau ditangkap nggak punya SIM juga kita bayar misalnya. Memang itu kecil, tapi apa bedanya dengan korupsi yang besar? Jadi saya memandang ini memang sudah siklus yang mudah-mudahan memang kita diselamatkan. Kita nggak mau pengebrasan gunung, tapi kadang manfaatnya juga ke kita. Misalnya kalau di Lamongan itu ya ada batu kapur, itu kan dikepras terus, tapi manfaatnya kan untuk bangun rumah. Anjenengan nek gak ngepras itu bobo bataku, bataringan lah wong Jogja. Ada Lamongan orang ngono gawe batu kapur bangun rumah. Nah, batu kapur dari mana? Dari gunung. Nek gunung dikepras terus gimana? Yo bahaya gempa dan lain sebagainya. Itu memang gitu lah Bu. Nah kembali ke zaman dulu ya jangan nggak mau. Wifi mati sehari aja marah-marah. Apalagi sampai kembali ke masa lalu. Wes gitu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari segala yang ada. Yang penting kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri pada Allah sebisa mungkin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.